Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, di pertemuan kelas 2 ini marilah kita awali pembelajaran akidah akhlak pada pertemuan yang kedua ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya pada pembelajaran kedua ini kita akan belajar tentang zalim dan dendam. Ya, materinya zalim dan dendam. Lalu apa sih yang dinamakan zalim? Zalim adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain. Nah, sifat dendam itu merupakan sifat yang tidak baik bagi umat Islam. Sifat yang harus kita jauhi, sifat yang tercela. Itu dilarang oleh agama, dilarang oleh Islam. Nah, zalim itu dibagi menjadi 3. Zalim dibagi menjadi 3. Lalu apa saja? Pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zalim kepada sesama makhluk. Lalu yang ketiga, zalim terhadap diri sendiri. Baik, contoh zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sih contohnya? Contohnya yaitu menyembah selain Allah atau disebut dengan musyrik. Nah, berbuat syirik seperti menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada patung, berhala, matahari, menyembah bulan, atau menyembah kepada makhluk Allah, itu disebut namanya zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai hamba yang beriman, kita tidak boleh. Kita hanya satu, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan kita semua. Maka kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Nah, yang kedua yaitu zalim kepada sesama makhluk. Apa saja contohnya? Zalim kepada sesama makhluk ialah termasuk menghina terhadap teman kita, menghina kepada guru kita, mengikuti omongan, ucapan yang diucapkan guru. Itu tidak boleh. Itu dosa. Membuat sakit orang lain, membuat sakit teman kita, membuat sakit orang tua, itu disebut juga zalim. Nah, zalim sesama makhluk itu juga bukan hanya manusia saja. Zalim terhadap binatang piaraan kita, terhadap tumbuh-tumbuhan. Kita punya tanaman tidak disiram, tidak dipupuk, itu termasuk zalim kepada semua makhluk. Zalim terhadap binatang, punya kucing tidak dikasih makan, kita punya burung tidak dikasih makan, itu juga termasuk zalim terhadap sesama makhluk. Maka dari itu kita tidak boleh. Ya, kalau punya piaraan ya harus kita kasih makan, harus kita rawat dengan baik. Baik. Lalu yang ketiga adalah zalim terhadap diri sendiri. Apa sih contoh zalim terhadap diri sendiri? Yaitu kita berbuat maksiat. Hakikinya maksiat itu adalah sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat maksiat, berbuat dosa, berbohong, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sholat nih, sholat itu hakikinya untuk diri sendiri, bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain, bukan untuk bapak, bukan untuk orang tua, bukan untuk guru, tapi untuk diri sendiri.
Jika kita tidak melakukan sholat, maka kita ini termasuk zalim terhadap diri sendiri. Nah, untuk itu kita amal soleh, kita berbuat baik, berbuat sedekah, kita puasa, kita zakat dan sebagainya, kita haji, itu adalah haknya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah. Kita tidak sholat, contohnya nih, Allah tidak rugi sebetulnya. Kita tidak zakat, Allah tidak rugi. Kita tidak haji, Allah juga tidak rugi. Tapi rugi terhadap diri sendiri. Kita tidak sholat, kita nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, sholat, zakat, puasa, naik haji itu nanti akan kembali kepada diri kita masing-masing. Untuk itu kita tetap harus melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, puasa, naik haji dan sebagainya. Nah ini zalim. Maka dari itu 3 macam zalim tersebut kita harus tahu, harus diterapkan dalam kehidupan. Jika kita ingin bahagia dunia akhirat, kita tidak boleh zalim tidak boleh zalim kepada Allah, tidak boleh zalim kepada sesama makhluk, tidak boleh zalim kepada diri sendiri. Maka insya Allah kalau itu kita lakukan, kita akan bahagia. Lalu yang bagian kedua yaitu tentang dendam. Apa sih dendam itu? Ya. Dendam itu akhlak yang tidak mulia. Dendam itu adalah tidak baik. Karena sesama manusia adalah bersaudara. Kalau kita dendam, maka kita berarti tidak bersaudara. Ya, kalau kita ribut aja di kelas, ganggu temennya, jahil ke temennya, itu namanya bukan bersaudara. Maka dari itu, kalau saudara, kalau temennya nggak punya pensil dipinjemin, nggak punya penghapus dipinjemin, nggak punya duit, sangunya nggak ada, kita kasih semampunya. Punya 2.000, 1.000 kita kasihkan ke temennya untuk menolong temennya, itu namanya bersaudara. Tapi kalau kita nggak mau nolong temennya, nggak punya pensil nggak dipinjemin, nggak punya penghapus nggak dipinjemin, maka itu bukan orang baik, itu namanya orang zalim, orang yang tidak baik. Nah ini kalau disebut yang namanya dendam, ya dendam itu perbuatan jika kita dinakalin, nanti kita akan nakalin lagi, itu namanya dendam. Nah itu tidak boleh, itu dilarang. Maka itu Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat bahwa dendam itu tidak boleh, dendam itu dilarang, ya tidak baik, ya. Akan tapi beliau sangat marah terhadap orang-orang yang menghina Islam, menghina agama, menghina sesama hidup. Kalau kita dimarahin ganti marah, itu enggak boleh. Ya, kita usaha. Bisa nggak bisa, sebagai orang Islam kita harus tetap untuk berbuat baik terhadap sesama, walaupun kita dihina, walaupun kita dimarahi, walaupun kita dicubit, jangan balas nyubit. Insya Allah akan menjadi baik. Baik, nanti ada rangkuman. Kalau bukunya sudah datang nanti silahkan untuk dibaca, dirangkum. Karena waktu yang sangat terbatas, mohon maaf. Hanya sampai di situ. Insya Allah di pertemuan yang akan datang di bab ketiga kita akan membahas tentang kisah Nabi Daud, cerita nanti ya, kalau nanti kondisinya sudah memungkinkan. Kalau belum ya mungkin masih seperti ini, kita belajar lewat video ini. Terima kasih kepada anak-anak sekalian kelas 2 semuanya. Mudah-mudahan wabah corona cepat berlalu dan kita cepat diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan Allah mudahkan juga belajarnya cepat ketemu di sekolah lagi. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah